wabarakatuh. Sampurasun warganet dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Mangkarni di RM Channel dalam acara diskusi pangkal solusi. Di samping saya sudah hadir Advokat Cianjur Pak Karnaen dan Teh Yani apa? Aryasari. Ya, warganet semua seperti kita ketahui bahwa kemarin kita viral berita tentang dugaan penipuan dengan modus arisan online dan arisan lelang. Yang kebetulan Pak Karnaen adalah advokat yang mengadukan permasalahan ini ke pihak kepolisian dan Teh Yani adalah perwakilan korban yang totalnya kurang lebih 52 orang dengan kerugian 1,2 miliar lebih. Kita sapa narasumber kita Pak Karen. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Teh. Ya, Pak Karen bisa diceritakan update perkembangan untuk kasus yang sekarang ditangani? Ya, begini Bang Arti, memang ini sedang berjalan ya di Polres. Karena memang harus kita juga secepatnya karena memang banyak kesibukan, jadi ini memang masih ada waktu, kita lagi ngumpulin data dulu. Ya, termasuk data bukti-bukti transaksi ya. Ini kan banyak juga. Nah, jadi untuk memperkuat laporan kita ini minimal dalam proses ini sedang berjalan. Kalau memang ada unsur pidana yang terbukti, saya minta pelakunya ini sudah 5 ini ditahan. Oke. Teh Yani ini sebagai koordinator peserta arisan ini, kenapa tertarik ikut arisannya siapa? Kelima itu? Ya, karena kan awalnya bukan arisan lelangan ya kan, sekarang korbannya kebanyakan arisan lelangan. Awalnya arisan murni, kan udah lama ikutan dari tahun 2019 kalau nggak salah itu. Arisan murni biasa lancar-lancar aja, nggak pernah ada kendala apapun. Nah, semenjak ini pernah waktu itu macet, dia terkena COVID. Itu yang pertama dia hambat pencairan uang itu. Dari situ udah curiga ya, udah kelihatan ini uang kok gak cair-cair, harusnya kan menang itu ya arisan murni. Nah, setelah dia terkena COVID, kan ada tuh korban, dia temennya nggak pernah bayar arisan, katanya dia ngagalang terus. Nah, dia diadain arisan lelangan. Dia nawarin, katanya mau ikut arisan lelangan kak. Itu gimana kata saya sistemnya? Katanya jual arisan temen, nanti ada lebihnya. Nah, di situ tertarik, ada lebihnya. Jadi berapa? Nanti kalau kamu beli 5 juta, nanti jadi 7 juta, katanya gitu. Dia siapa yang akan tertarik ke semua uang. Udah gitu. Nah, terus emang sistemnya kayak gimana? Ini ada teman saya, katanya udah gak sanggup bayar arisan, katanya kamu yang lanjutin gitu, katanya, kata dia contohnya. Emang berapa? Ya 10 bulan, kan dia harusnya dapat 10 bulan sama kamu. Dia baru masuk uang 5 juta, sama kamu beli 10 juta gitu. Kalau arisannya sendiri itu dipaket atau gimana itu? Dipaket gimana? Misalkan nih yang ini 10 juta, yang ini 5 juta. Kalau misalnya 5 juta, angsurannya 50.000 gimana itu? Oh iya, dia ngomongnya kayak gitu. Jadi awalnya ada arisan murni. Awalnya dari arisan murni, banyak yang macet, jadi terpaksa dia jual. Nah, disebutnya arisan lelangan. Oh, gitu. Ya. Kalau kayak Yani sendiri, kira-kira sudah bayar berapa? Arisan murni. Ya total ke Karmen. Kerugian. Nah, Seluruhnya 19.500.000. itu bayarnya gimana itu? Yang arisan murni ya, yang arisan murni kan ikutan itu yang 10 juta, bayar per bulan 2 juta, baru masuk 3 bulan berarti 6 juta. Itu bayarnya transfer atau cash? Transfer. Iya. Tidak pernah yang cash. Tidak ada untungnya, langsung transfer. Kalau bayar itu ada tanda terimanya atau cuma bukti transfer aja? Bukti transfer aja. Ya oke. Pak Karnaen, ini dengan modus seperti itu secara sudut pandang hukum ini ada indikasi arah penipuan atau gimana ini emang modusnya begitu Pak? Jadi saya lihat Bang Fahmi ini memang penipuan ya, berkedok dengan arisan. Tadi arisan apa lelang, terusnya tabungan
tabungan ya, tabungan lebaran ya, Ya, terusnya sama arisan murni. Ini saya lihat ini memang modusnya modus penipuan 372 dengan iming-iming ajasnya ya itu ya, bujuk rayu ya, tipu muslihat supaya orang menyerahkan, orang tertarik. Balik itu sebenarnya nih kalau menurut saya. Tadi kan nggak mungkin kalau namanya arisan dari 5 juta dapat 7 juta, berarti dia menambahin dong. Berarti dia kan kalau orang kan mau untung aja ya, mungkin karena dia tidak paham, tapi kan pengelola ini punya niat, punya niat ya. Setelah orang ini banyak, memang modusnya gitu. Setahun benar, selebihnya pasti nggak benar. Karena tutup lubang nggak dilubangin, ujungnya dijeblos dia. Iya. Ujungnya dijeblos sama masuk penjara orang. Ini informasi yang Pak Kanain update di media itu kan kemarin total kerugian 1,2 miliar itu belum update gitu kan, belum ada penambahan dengan 52 orang. Ya. Ini yang 52 orang ini kalau menurut data laporan yang masuk ke kantor Pak Kanain, ini terpisah atau mereka itu ada kelompok gitu, ada koordinator gimana itu ya gimana itu? Jadi kebanyakan mereka ini korban langsung. Dua saudara yang kelima berbentuk transfer. Memang dia pintar ya, nggak tahu ya dia pintar. Jadi kelihatannya dia ini tidak ngasih kwitansi, ya. Jadi kalau ngasih uang percaya, ada paling yang bentuknya transfer. Makanya kita di situ iya. Ya, jadi dia ini memang modusnya pintar orang ini kayaknya ya. Mungkin nggak tahu jaringan ini mesti diungkap juga pihak kepolisian. Apakah ada jaringan dengan pelaku-pelaku yang lainnya yang pernah ditangkap di Polres Cianjur ya? Kita nggak tahu ya, karena mereka ini kok bujuk rayu ini pintar gitu. Dengan apa iming-iming gitu. Kalau kita pikir-pikir ini data kita 52 orang, tapi nggak semuanya dilakukan, malah mereka intimidasi. Kami, kalau kamu lapor pencemaran nama baik, inilah fitnah, apa macam-macam, supaya orang itu tidak takut. Kita kalau dia kamu nggak bakal saya bayar, kita bahas sama sekarang pun nggak dibayar. Gitu kan, ini juga sama dijanjiin. Ya teteh dari Januari ya warga. Ya sekitar apa teteh belum bayar? Belum dibayar. Belum dibayar Mari. Oh dari Januari. Kalau arisan nelangan nih kan, yang kakak itu kan arisan nelangan. Oh adalah. Belinya itu bulan November, Desember, cairnya bulan Januari. Januari nggak ada. Itu sistem pencairannya itu dikocok atau gimana itu? Enggak, langsung aja ditransfer. Ditransfer Iya. rekening. Oh. Kalau beli misalkan 5 juta nih, tanggal sekian, nanti jadi 7 juta. Tanggal sekian. Ya, Itu ada perjanjiannya? tidak ada. Nah, ya. Pak Prof, ini melihat posisi ini, kira-kira masukan Pak Kara ini sebagai advokat nih, melihat ini fenomena gunung es kalau bisa lihat ya, itu kira-kira gimana nih? Mungkin takutnya ini ada yang iklim-iklim yang lain ini, gimana itu? Jadi gini, dalam hal ini makanya pihak kepolisian ya, Polres Cianjur ini memang harus fakta. Ya dalam arti mestinya ada semacam penyuluhan yang di tiap desa lah. Ya jadi supaya tidak ada korban-korban yang lain. Ya karena ini marak di Cianjur, karena kita dengar sendiri udah berapa orang ya dalam proses perkaranya hampir mirip-mirip tipis lah, tapi sama juga pelakunya ini kan 372 ribuan. Jadi memang mesti hati-hati, dan masyarakat juga jangan mudah terbujuk rayu dengan iming-iming arisan yang menguntungkan. Logikanya kan lucu, bayar 5 juta dapat ke 7 juta 8 juta, berarti kan dia ngomong ya orang mau nggak? Sekali benar, selebihnya udah nggak masalah. Masalahnya ini kelebihannya dari mana? Iya betul. Iya. Nah ini Bang Pardi, ini memang fenomena gunung es. Masyarakat mesti hati-hati, semacam penyuluhan lah harusnya ya. Dan juga memang kalau memang ada temuan itu harusnya polisi pun harusnya secepatnya ya laporan-laporan masyarakat itu di tingkat desa kalau dapat itu tindak langsung. Ya. Karena apa? Korbannya masih banyak ini. Ada punya kita sendiri korban sampai sekarang banyak tuh yang tidak mau lapor. Karena sampai sekarang masih dijanjikan uang itu akan cair. Kalau kamu lapor kamu akan cair. Lapor nggak lapor nggak cair juga bukan? Ya. Ini kan jadi masalah. Ini sepertinya Pak Karain ini ke depan usaha arisan ini memang harus berbadan hukum sepertinya ini supaya ada jaminan juga ini gimana kira-kira? Kalau menurut saya memang harusnya tertipin Pak. Ya. Misalnya dia berbentuk koperasi CV, ya kalau memang dia berbentuk koperasi CV ya harus didata di OJK juga ya. Ya. Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di sana tidak ada berarti dianggap ini gelap. Ya nggak banyak lah trading kan tidak genap kan. Betul. Kalau ujung-ujungnya nipu juga 372 penipuan penggelapan. Ini masalahnya ini dia modusnya itu kan memanfaatkan kepercayaan. Ini kan kalau kita perhatikan di para korban ini rata-rata kan karena
percaya. Betul. Karena ada referensi dan Iya. percaya, gitu kan? Ya. Karena ini rencana untuk pelaporan kemarin sudah pelaporan ini rencana kapan ini mau dieksekusi ini? Ya kita rencana mungkin biar waktunya secepatnya kita akan saksi-saksinya akan hadir, termasuk bukti-bukti kita lagi benahi dulu ya makanya. Karena biar mantap lah laporan kita karena banyak kita pilih-pilih dulu yang orangnya memang. Tapi banyak juga yang pelapor takut kan. Ya. Kembali ya enggak. Sedangkan sampai sekarang udah Januari sampai udah Juni udah 6 bulan tidak cair. Menurut saya nggak mungkin logikanya cair. Apalagi ada WA-nya ya dia mengatakan bahwa saya nggak mungkin lah gini. Ya saya berharap dengan ini rame yang di sama dia yang di luar kalau bisa jangan udah berhentiin aja lah. Ya yang namanya kelima ini udah nggak benar orangnya menurut saya. Makanya mesti ditangkap ini sih. Jangan sampai lolos lah. Itu bang kami dan masyarakat hati-hati. Kalau mau nabung udah di bank aja lah. Gitu kan. Deposito ya. Deposito atau apa ya. Jangan kayak gitu-gitu lah. Ini masyarakat kadang-kadang lain sih ya di kampung. Keuntungan itu. Kayaknya jadi percaya. Pintar juga orang ini gitunya. Pertama benar selebihnya udah benar. Udah dapat bibirnya kabur kan. Oke. Saya ini perkembangan terakhir teman-teman korban ini gimana? Apakah memang solid atau memang sebagian aja mewakili untuk masalah ini diproses secara hukum karena memang secara kekeluargaan sudah sepertinya jalan buntu itu gimana ya? Perkembangan terakhir. Perkembangannya sih solid ya, pada kompak semua ya, pengen segera cepat diproses. Hukum ya. Iya, proses hukum. Ini apa hukum ya? Soalnya udah lama, kita kan sebenarnya kan nggak dapat janji ya, cuman dia bilang nanti tunggu cair ini, tunggu cair padahal sampai sekarang. Ada surat pernyataan dari yang bersangkutan akan menyelesaikan nama sekian. Kira-kira Pak Kanan kalau misalkan kita ini minta surat pernyataan dari yang bersangkutan, jadi gini, Bang Lani kalau surat pernyataan menurut saya udah itu sangat mungkin lah ya, apalagi kita udah masuk ke Polres sebenarnya. Karena ini kan ada teman-teman juga pernah dijanjikan. Istilahnya besok 6 bulan. Ini ada indikasi juga ya. Ini pintar juga saudara Ibu ini pintar dia main di watak supaya orang ini janji-janji. Kita kalau namanya udah setahun 2 tahun orang ini lapor males. Makanya kita duluin. Ya nggak, orang males lah. Jadi janji setahun 2 tahun kan orang males. Misalnya rugi 5 juta, dari 2 tahun lalu. Jadi seolah-olah ini pasti nggak bisa begitu. Kita dari teman-teman korban ini ingin proses hukumannya. Logika ya supaya tidak ada korban-korban yang dilakukan oleh saudara kelima yang dari Cianjur nih, yang rumahnya di Tanjung Halang ya. Oh, karena banyak korbannya makanya ini bahaya kali kalau didiemin. Bahaya kesian masyarakat dirugikan. Saya kira itu Pak. Oke, warga sekalian, mudah-mudahan nih masalah arisan bodong ini jadi proyek percontohan ke depan ya. Ya, saya tahu betul nih Pak Kanan ini salah satu advokat di Cianjur dan mudah-mudahan beliau bisa 100% mensupport dan luar biasa Pak Karnain ini untuk kasusnya seperti ini apa ya gratis ya? Gratis Pak, gratis. Ya gratis. Dan beliau juga membuka layanan pengaduan bagi mungkin ada korban-korban arisan bodong lain yang mungkin adminnya di luar itu ya. Siap, silakan mengadu ke kantornya Pak Karnain di Jalan Pangeran Raya Tolo, Limbangan Sari, Cianjur. Kalau misalkan nanti perlu nomornya, nanti pas tayangan ini kita tayangkan di channel kita bisa di kolom komen ya. Kalau misalnya ingin minta teleponnya Pak Karen bisa silakan nanti di komen. Baik, saya Makarni dan Pak Karnain juga saya ini mengucapkan terima kasih sudah nonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.